yang mungkin untuk kami dapat meninggikan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya berserah untuk duduk. Kita akan angkat lagu pujian kita, Dasar dari yang Kuharapkan. Kita
kami semua, memberkati setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik, persiapkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan menerima kebenaran. Terima kasih buat Tuhan Yesus hadirat Tuhan yang kami boleh rasakan, akan memulihkan kami, memberkati, memuaskan kami di dalam Engkau. Saat ini akan kami terima kebenaran firman Tuhan, dan kami siapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Padahal udah ada dikasih jadwal ya. Yang tugas firman saya, jangan yang tugas firman lagi dikasih doa. Judul firman Tuhan pada saat ini yaitu tentang apa judul firman Tuhannya? Apa? Anak panah di tangan pahlawan. Ini judul ngada-ngada apa atau apa ya? Ini judul diambil dari firman Tuhan. Bayangkan yang sudah diucapkan ribuan tahun lalu. Bukti sebuah Alkitab itu bukan sesuatu yang jadul. Bayangkan sesuatu yang dahsyat, ungkapan yang dahsyat masih kita temukan dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita ini nggak ngerti banyak firman Tuhan, di sini kita menjadi manusia yang terbelakang. Bukannya orang nggak ngerti firman Tuhan menjadi modern, tidak. Tetapi kalau manusia-manusia yang nggak ngerti firman Tuhan ini menjadi manusia-manusia yang siap untuk dibodohi oleh dunia. Karena firman Tuhan itu up to date, firman Tuhan itu modern. Ya kan? Firman Tuhan itu banyak pengetahuan yang dapat digali oleh dari firman Tuhan. Penemu dari banyak penemu lahir diciptakan dari keturunan orang-orang Israel. Ya kan? Penemu yang bikin komputer, yang bikin listrik, yang bikin banyak dilahirkan dari pemikiran orang-orang yang ngerti firman Tuhan. Bayangkan Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang cerdas. 10 kali lebih cerdas dari orang-orang cerdas. Karena tahu apa? Tahu firman Tuhan. Di sini dunia terbuka luas. Jadi kalau anak Tuhan masih nggak mau baca firman Tuhan, buat saya itu keterlaluan. Anda lebih senang untuk hidup dibodohi. Benar nggak? Anda sedang memilih untuk lebih senang dibodohi daripada tahu sendiri. Orang Alkitab bisa dibaca sekarang, bisa dimiliki sekarang. Kenapa kok nggak dibaca? Kita lebih suka jadi orang intelek, dunia pendidikan kita menjadi orang juara, bisa ini dan segala macam. Tapi tentang firman Tuhan kosong. Padahal kunci pengetahuan ada di dalam firman Tuhan. Saya bilang kalau orang baca firman Tuhan, baca ini bisa selesai 1 kali 2 kali. Itu sistem yang di otak, itu sistem saraf
yang di otak itu terhubung lebih cepat. Amin. Amin. Ih, satu orang pantesan. Amin. Itu beneran satu orang itu. Beneran ini kalau kita baca firman Tuhan, sistem syaraf itu terhubung. Jadi kenapa anak kecil belum bisa baca? Karena sistemnya belum terhubung. Betul deh, betul tidak? Akhirnya, kenapa akhirnya dia bisa baca? Karena sistemnya terhubung, mulai terhubung di dalam otak. Kenapa anak kecil belum bisa mengerti banyak hal? Karena belum terhubung. Tetapi ketika akhirnya saraf-saraf di otak itu terkumpul dan terhubung satu dengan yang lain menjadi suatu kekuatan, suatu pemikiran atau sesuatu keterbukaan yang besar, disitulah baru mereka banyak mengerti. Itu loh, ngerti nggak? Jadi kalau kita masih segan untuk baca firman Tuhan, ingat, Anda sedang lebih suka dibodohi daripada tahu sendiri. Ya, judul firman Tuhan yaitu anak pahlawan, anak panah di tangan pahlawan. Anak panah ini siapa? Kenapa saya bacakan di ibadah pemuda? Karena kita ini adalah seperti anak panah yang sedang dipersiapkan. Kita ini semua sedang lagi dipersiapkan untuk suatu misi, untuk suatu sasaran, untuk suatu tujuan, untuk suatu titik. Di tangan pahlawannya siapa? Tuhan. Jadi anak panah itu bukan sesuatu yang saya pilih ranting, saya potes ranting, cetek. Ini kelihatan bagus, lalu di punya busur panahnya, akhirnya dipakai anak panahnya, akhirnya ditarik, dan karena anak panah ini melengkung sampai nggak sasaran. Kapan anak panah ini bisa sampai kepada sasaran? Ketika anak panah ini lurus, tajam, fokus, benar-benar dipersiapkan, bukan sesuatu yang kebetulan. Seperti Daud, Tuhan persiapkan ya ketika sebelum melawan Goliat. Siapa yang mempersiapkan? Tuhan. Dia memang seseorang yang tidak diperhitungkan di tengah keluarganya, tetapi Tuhan yang mempersiapkan dia melalui pekerjaannya untuk mengembalakan beberapa domba-dombanya. Tuhan berikan ujian dalam hidupnya, ada tantangan yang ingin membinasakan domba-dombanya. Dia berdiri di situ untuk membela domba-dombanya. Dia berantem, dia fight dengan semuanya itu, dan dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Itu Tuhan mempersiapkan dia menjadi sebuah anak panah yang bisa sampai kepada sasaran. Bayangkan, kayak apa ya? Kayak si bolang ya. Jadi di tengah hutan, dia di padang rumput untuk menggembalakan, dan dia tekun, dia gigih, dia taruh passionnya di situ. Ngerti gak? Dia taruh hatinya di situ. Dia nggak ngegerutu. Ya ampun, abang-abangku itu tentara-tentara hebat. Kenapa saya di sini? Saya mau jadi tentara hebat seperti abang-abangku tuh, katanya gitu. Dia nggak bilang begitu, tetapi dia tahu betul sejak masa mudanya, aku ini sedang dipersiapkan Tuhan. Waktuku adalah waktu yang sangat berarti, sangat berharga. Bukan tentang siapa saya sekarang ini, tetapi tentang apa yang Tuhan jadikan saya. Jadi dia tak cemburu, tetapi dia fokus.
Dia mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan taruh itu semangat yang luar biasa dalam dirinya. Tuhan taruh keberanian yang luar biasa dalam diri Daud. Wow, dan itu diladenin sama Daud. Dia tidak menjadi orang yang takut. Dia tidak menjadi orang yang pengecut. Dia tidak meninggalkan domba-dombanya ketika diserang oleh binatang buas. Lari ke papanya, papa, itu dombanya habis dimakan binatang buas. Nah, dia hadapi dengan teknik-teknik yang dia pelajari di keadaannya untuk memenangkan. Kalau istilah sekarang apa ya? Survival ya. Menang. Bisa menang atas keadaan. Apapun itu, dia belajar teknik, dia belajar segala sesuatu, dia belajar bikin ranjau dan ini dan segala macam untuk menyerang dan segala macam. Tetapi dia ingat betul bahwa waktunya adalah Tuhan sedang persiapkan dia. Sampai ketika abang-abangnya dan tentara besar tidak mampu menghadapi Goliat. Padahal dia datang ke ini medan perang ngapain? Nganter makanan. Makanya baca firman Tuhan. Dia itu kayak tidak sengajaan, tetapi kita punya Tuhan yang merancangkan sesuatu yang luar biasa. Kayaknya sih nggak sengaja gitu loh. Tetapi waktunya Tuhan untuk menarik dia dari hutan belantara, dari padang rumput, dari penggembalaan domba-dombanya, kata Tuhan selesai, cukup. Caranya apa? Ini Daud antarkan makanan ini kepada abang-abangmu yang sedang berperang di medan perang. Ternyata sedang di sana ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang banyak dan tentara-tentara kuat. Dia dengar. Ada apa sih? Ribut-ribut. Ada apa sih? Kok gak ada keputusan? Katanya gitu. Ini bagaimana ini? Ini negara ini. Ini negara besar ini. Masa menghadapi Goliat aja gak berani? Saya siap berani dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Saya siap, katanya begitu. Semua orang bilang, hei siapa kamu? Sampai abang-abangnya aja ngeledekin dia. Hei siapa lo? Untuk angkat senjata aja, apa namanya itu? Tombak. Aduh, tombaknya aja mungkin dia nggak kuat. Tombaknya Goliat itu lebih parah lagi. Berapa ratus kilo. Aduh, bayangkan mereka yang di medan perang dengan keadaan yang begitu, tetapi dia bisa, dia berani, dia memecahkan kebuntuan itu. Dia katakan, saya akan menghadapi kamu dalam nama Tuhan. Dan dia begitu merasa tersinggung ketika mereka menghina bangsanya, mereka menghina Tuhannya. Saya akan berdiri dalam nama Tuhan. Itu seperti anak panah yang sedang dipersiapkan. Ketika persiapan ini gagal, jangan marah sama Tuhan. Kalau waktunya panjang, ya kan? Karena apa? Kita menganggap bahwa hidup ini adalah satu. Kita menganggap bahwa hidup ini adalah aku. Bukan menganggap bahwa hidup ini adalah Tuhan dan tujuannya. Kita nggak sedia. Kita tuh nggak naruh passion di tempat yang Tuhan taruh kita. Bayangkan Daud menaruh passionnya, ketertarikannya, hatinya, dirinya sebagai penggembala domba. Hina nggak? Hina. Kenapa hina? Dibandingkan sama tentara yang bekerja di kerajaan, betul nggak?
apa namanya, ya udahlah, kita bisa lihat lah, kalau bangsanya kita bisa bandingkan aja polisi sama PNS, bedanya badannya, bomsornya, gagahnya. Nah itu abang-abangnya seperti itu, tetapi dia Tuhan taruh di penggembalaan. Mungkin dia dihina, apa lu bisanya gitu doang, jaga domba. Tetapi Tuhan taruh passionnya di situ, hatinya di situ. Dia belajar tertarik, dia belajar mempertanggungjawabkan itu. Walaupun perhitungan manusia, anggapan manusia sangat rendah, diejek. Sedangkan abang-abangnya tentara-tentara, diejek, dihina. Siapa di sini yang dihina orang? Siapa di sini yang direndahkan orang? Jangan pernah hitung apa yang orang katakan, tetapi hitung apa yang Tuhan taruh. Mengertilah bahwa Tuhan ini sedang mempersiapkan kita. Daud itu seperti ujung anak panah yang diasah runcing, sampai benar-benar tajam. Ketika anak panah itu semakin lurus, udah lurus ujungnya runcing, lancip, semakin anak panah itu akurat. Lihat ininya, di tangan siapa? Di tangan pahlawan, di tangan orang yang mumpuni, di tangan orang yang profesional. Kita ini ada di tangan orang yang profesional. Siapa orangnya? Tuhan. Kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita sedang dipersiapkan, diasah. Semakin kita lurus, semakin kita teguh dengan Tuhan, semakin kita tekun di dalam Tuhan, semakin kita lurus, semakin keakuratan tujuan Tuhan dalam hidup kita sampai. Ya kan? Sasaran anak panah itu kan biasanya kan bundar-bundar ya, bundar besar, semakin ke dalam, semakin kecil, sampai kecil, dan sampai kepada sebuah titik yang harus dicapai adalah titik itu. Titik itu sasaran utama yang menjadi sasarannya Tuhan, tujuan Tuhan. Tapi kalau kita nggak merasa bahwa hidup ini ialah sesuatu yang berharga, sesuatu yang main-main, kita nggak akan sampai. Kemarin baca WA group yang tentang cerita apa itu, anak perempuan ya yang kuliah di Prancis, tentang integritasnya, tentang integritas. Dia belajar di sana, di Eropa, daerah Eropa yang punya sistem bernegara, naik kereta api dengan tiket, yang akhirnya dia cari celah. Oh berarti saya bisa dong naik kereta api dengan tidak beli tiket. Cek, itu kan yang menurut dia nggak ada yang lihat sistem. CCTV doang, saya pakai masker juga nggak kelihatan siapa saya. Apalagi sekarang bisa pakai masker, atau di dalam ruangan tertutup yang orang nggak ngelihat, atau di luar sana yang orang nggak kita lihat. Ini nggak ada yang kenal siapa saya bebas. Kayaknya seperti itu, kayaknya longgar. Tetapi ketika akhirnya dia lulus dengan cum laude, dengan nilai terbaik, tapi ketika dia sodorkan ijazahnya untuk pekerjaannya, pertama-tama perusahaan tertarik. Wow, ada orang hebat.
ngelamar di perusahaan ini dengan nilai terbaik, orang ini pasti pintar. Tetapi dilihat ininya apa? Rekam jejaknya, ditolak lagi. Beberapa perusahaan yang terbaik lagi dia kirim lagi, ditolak lagi. Kenapa ya? Dia bertanya-tanya. Sampai akhirnya dia berani bertanya kepada HRD, kenapa ya Pak, kok saya nggak diterima? Menurut, kalau melihat nilai Anda, kami sangat tertarik dan kami betul-betul menganggap Anda sebagai barang yang bernilai. Tetapi ketika kami melihat rekam jejak, Anda 3 kali melanggar dan tidak membayar tiket kereta api. Loh Pak, cuma sekecil itu masalahnya. Oh bukan, itu persoalannya. Kami tahu sistem di sini, semua orang bisa menipunya. Ketiga kali ini berarti Anda mungkin saja 100 kali tidak pernah bayar, sampai akhirnya ketiga kali Anda ditegur oleh security. Dia bengong. Sepenting itukah integritas? Sepenting itukah kejujuran? Apalagi di bangsa ini yang begitu korup. Apa aja kayaknya cincai Pak. Yang penting kamu dapat, saya dapat, oke. Di perusahaan, ingat, kita ini bukan sedang berhadapan dengan manusia bro. Kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan. Kalau masuk perusahaan aja sampai segitu, dia tertegun, ya ampun sampai muka merah. Oh ada yang tahu ternyata saya 3 kali gak bayar. Itu finalnya kan, dia tahu ketiga kalinya dia gak bayar. Tetapi sebelumnya banyak kali dia mengibuli sistem, sengaja mengibuli sistem. Atau kita sengaja berbuat dosa di depan orang yang banyak yang gak kenal kita. Gak tahu siapa saya ini. Atau di balik meja, gak apa-apa lah, orang segini. Hei, engkau anak Tuhan, bukan anak dunia. Pencapaianmu bukan dunia, tetapi surga. Betul? Kita ini sedang dipersiapkan. Saya katakan dari mimbar ini, Anda bukan sedang mencari nilai mata uang. Nilai mata uang itu bisa dibuli. Tetapi carilah Tuhan yang bisa melimpahimu, memberkatimu dengan mata-mata uang, bukan hanya sekadar rupiah. Ketika kejujuranmu, ketulusanmu yang akhirnya Tuhan gantikan dengan nilai euro atau emas murni, bisa kaya kan? Bisa kaya kan? Gak penting untuk korup kan? Yang seharusnya harus jujur, benar-benar jujur. Daud begitu memegang teguh apa yang Tuhan taruh dalam dirinya, walaupun Tuhan sengaja, saya katakan sengaja, taruh dia lebih rendah dari abang-abangnya. Tetapi dia tahu siapa Tuhan yang dia layani. Dia mungkin bilang, ya Tuhan bercanda, Tuhan tahu saya di sini. Oke Tuhan, oke bos. Sampai akhirnya dia Tuhan tarik ke medan pertempuran, dan hari itu juga dia dipromosikan. Setelah itu jabatan Daud apa? 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 Enggak dengar. Kepala prajurit sampai akhirnya panglima. Dia naik terus dan naik terus. Itu promosi dari Tuhan. Mau seperti itu? Jujur.
mau seperti itu, siapkan diri. Dia menjadi kepala pasukan, naik terus dan panglima. Dan ingat, ketika dia menjadi panglima, tidak ada perang yang kalah ketika ia pimpin. Kenapa? Dia selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan maju apa enggak? Kata Tuhan tidak. Atau kata Tuhan, aku akan buat begini. Bayangkan seorang manusia berkomunikasi dengan Tuhan, dan kayak dia tahu betul apa yang akan Tuhan kerjakan. Ketika dia gagal waktu menggembalakan domba-dombanya, apakah mungkin dia dipromosikan oleh Tuhan? Jadi apa kita sekarang? Jadi apa kita sekarang? Kita jangan tahu sekarang diri kita dong. Oh Tuhan, saya cuma SPG Tuhan. Masa dia gitu aja Tuhan gitu? Bisa dong Tuhan otak-atik ini Tuhan untuk menambah gaji saya. Tuhan, saya masih jadi seorang anak yang masih belajar. Masa ya Tuhan saya harus jujur nggak ada uang jajan lebih dong Tuhan. Ya enggak. Tapi kan Tuhan tuntut integritas, kejujuran, jujur. Ketika engkau bisa itu, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Ngerti anak panah? Anak panah itu ada di tabung panah di belakang. Ada saatnya yang terbaik Tuhan ambil. Tuhan paling tahu setiap mata yang terbaik, mata anak panah yang terbaik untuk sasaran yang terbaik, untuk tujuan yang utama. Betul? Kita mau menjadi yang terbaik di tangan Tuhan. Ikuti proses, jujur. Jangan takut dengan mata manusia, jangan takut dengan orang yang saya kenal, tidak saya kenal. Jangan, tapi takutlah dengan mata Tuhan yang ada di mana. Kejujuran itu tetap harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas, selalu punya nilai di hadapan Tuhan, dan Tuhan taruh di tempat yang terbaik. Mimpi saya, anak pemuda sini nggak tahu kapan. Kayaknya siapa tahu bisa jadi sampai menteri. Gak ada yang mustahil kan? Gak ada yang mustahil. Tapi kalau kita dari muda sudah suka main-main, otak-atik, belajar untuk nggak benar, aduh, jangan. Itu promosinya hilang. Bukan nggak mungkin, promosinya hilang. Atau saya bimbingnya begitu. Ada yang bisa sampai, dan pesan saya, ingat kita ini setelah Anda berhasil di luar sana, jangan lupa, mari kita bekerja sama, membangun kembali. Pengennya sih dari yang udah ada, yang udah lepas dari tempat ini, kita bisa menyekolahkan orang-orang yang bisa untuk disekolahkan. Betul? Kalau gereja aja ngandelin persembahan berpuluhan, nggak maju. Betul nggak? Tapi kalau anak-anaknya yang sudah pernah dididik di tempat ini, didoakan di tempat ini, belajar integritas di tempat ini, belajar kejujuran, belajar firman Tuhan, akhirnya tetas di luar, yuk kerjasama. Kita bangun lagi, kita bina lagi pemimpin yang akan lahir dari rahim gereja. Betul? Sampai kepada jenjang militer,
jenjang bisa masuk legislatif. Wow, itu loh yang harus kita katakan dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Kita punya sasaran, Tuhan punya sasaran, dan sasaran anak panah yang terbaik adalah untuk tujuan Tuhan yang terbaik. Siapa yang paling bisa mempersiapkan dirinya? Bukan Tuhan loh yang bentuk. Tuhan cuma mengasah. Tetapi nilai jadi atau tidak jadinya itu yang berikan kita, bukan Tuhan. Tuhan sudah pilih. Amin. Semua anak-anak terpilih kan? Kita ini orang-orang terpilihnya Tuhan. Kita ini sudah ditaruh di tabung anak panahnya Tuhan. Tetapi siapa yang paling bisa untuk nurut firman Tuhan, itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Orang yang tunduk sama Tuhan, orang yang diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, dan mau menurut apa yang menjadi keinginan Tuhan, seperti Daud punya komunikasi dengan Tuhan. TikTok. Bayangkan sasaran-sasaran Tuhan untuk tiap peperangan itu dimenangkan selalu oleh Daud. Habis pikir gak sih? Kok ada sih begitu? Kalau bukan bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan buka peta Alkitab di belakang, ada sejarahnya. Ketika pemerintahan Daud atau ketika dipimpin oleh raja-raja yang lain, itu beda, wilayahnya itu beda. Palestina pada zaman Yesus, raja Israel Yehuda itu luas, semakin luas. Dulu pernah sampai ke Mesir, dikatakan ini Yesus apa namanya? Kenapa Daud bisa diakui sebagai nabi oleh orang-orang Arab dalam kerajaan Israel dan Yehuda? Itu kan wilayah yang sangat luas. Itu dikuasai dan dipimpin oleh Raja Daud. Kenapa Raja Daud diakui sebagai nabi oleh orang-orang Muslim? Karena ketika itu sampai Mesir, Daud menjadi raja, dan mereka bangga dengan itu dan mengakui dia sebagai milik mereka. Kayak ini aja, misalkan Presiden Jokowi saking berkuasanya sampai kepada Singapura, menguasai Singapura dan Malaysia dan Brunei Darussalam misalkan. Pasti semua mengaku bahwa Jokowi adalah presiden mereka. Itu luar biasa ya Daud. Buah dari kejujuran. Mau jujur? Buah dari integritas. Buah kebersamaan dengan Tuhan. Apa aja ketika kita bermimpi mau jadi milioner, bisa? Bisa. Tapi punya integritas seperti Daud, jujur, bukan main. Tapi bukan juga dia orang yang suci kudus, enggak. Tuhan pun Alkitab pun mencatat segala dosa kesalahannya dengan Berseba. Alkitab pun tulis. Kitab ini adalah kitab yang jujur, menggambarkan dia manusia. Tetapi dari kemanusiaannya itu dia taklukkan diri kepada Tuhan. Kita buka Mazmur 127 ayatnya yang keempat.
Baca sama-sama dengan suara keras. (127) ayatnya yang ke ya, betul, maksudnya 4, 5 masih berbicara tentang anak panah dan tabungnya. Kita baca 4 dan 5 sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan ini harus ada dalam diri kita. Jangan anak-anak Tuhan tuh, orang-orang Kristen itu gak punya integritas. No, jangan. Engkau harus baik di tengah-tengah orang yang melihat engkau dan tidak melihat engkau. Amin. Harus baik, itu yang namanya punya integritas, punya batasan. Kita ini jadikan firman Tuhan menjadi hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu, jangan itu, jangan dan jangan itu taruh di hati dan kepalamu. Tetapi upah dari semuanya itu kan luar biasa. Saya cerita, upahnya itu luar biasa. Dan dia hikmatnya itu luar biasa, lebih pintar. Wow. Anak-anak Tuhan itu kalau punya integritas pasti diperhitungkan, gak bisa dipendem. Permata itu gak bisa dipendem. Biar ditutup-tutupi dengan sistem Indonesia ini. Oh, anak Tuhan, singkirkan anak Tuhan, jangan naikkan itu yang senyumanmu, jangan pilih pemimpinmu dari orang-orang kafir. Mau apapun aturan itu, buat orang-orang yang punya integritas, kata Tuhan naik, harus naik. Sengaja atau tidak sengaja, tapi mungkin belum ada yang punya integritas untuk naik. Tapi puji Tuhan, beberapa tahun ini baik. Ini loh yang harus dipertahankan. Ya, kita ini sedang disiapkan, ujung panah sedang diasah untuk tajam. Dipilih dari antara manusia unggul, dipilih dari antara manusia yang unggul. Bukan kita yang punya tujuan, tetapi Tuhan yang punya tujuan. Busur panah diambil yang paling lurus agar lebih akurasi sampai sasaran. Ingat, Tuhan gak pilih yang lain untuk melawan Goliat, tetapi Tuhan memilih orang yang sudah dididiknya dan tunduk dan taat kepada Dia. Amin. Untuk sampai kepada tujuan. Tuhan memilih Saul untuk mendidik bangsa ini sesuatu yang mereka tuntut. Kami mau raja, kami mau raja, kami mau raja. Demo. Waktu itu mereka demo. Demo itu bukan sekarang doang, dari zaman dulu. Kami mau raja, angkat raja untuk memerintah atas bangsa kami. Padahal yang Tuhan mau, Tuhan yang memerintah secara tunggal, teokrasi, memerintah bangsa Israel. Tetapi mereka demo, tidak, kami mau raja seperti bangsa-bangsa lain. Akhirnya Tuhan iakan dan Tuhan ambil Saul. Apa ujungnya? Egoisme. Orang yang tidak dibentuk karakternya sama Tuhan, betul? Serahkan. Wah, dia
menangkan Raja Agag. Orang yang punya banyak jarahan, diambil yang terbaik buat siapa? Buat rumah Tuhan atau buat dia? Buat dia. Persis kelakuannya orang-orang zaman sekarang, korupsi, bukan lagi miliaran, tapi triliunan. Malu gak? Gak malu. Gak punya integritas, gak punya takut akan Tuhan. Dia pikir hidup di dalam dunia ini harus kaya dan melimpah dan terhormat dan tersohor. Bupati Indramayu meninggal ya. Ya, Bupati Indramayu ya, yang belum memerintah masuk penjara punya harta banyak. Dia nikmati kan? Istri juga memerintah, nggak tahu gimana kelakuannya. Sama. Nanti kita direkam lagi. Kita lihat bisa nggak dinikmati? Ada nilai integritasnya. Ada kekekalan di dalam uang? Tidak. Dalam kejujuran? Ya. Nanti dekotnya ditaruh lagi di pemerintahan untuk tetap dapat job, borongan. Tapi anak-anak Tuhan jangan. Amin. Anak-anak Tuhan jangan. Dan di luar sana berpegangan tangan untuk saling dukung. Amin. Anak-anak Tuhan saling dukung. Ingat, kita saling mengingatkan tentang firman Tuhan, saling kita mengasihi. Ya, untuk sasaran yang terbaik. Dan inilah yang produk yang dari tangan Tuhan, Daud. Tetapi produk yang Tuhan timbulkan dari kedagingan akhirnya jatuh dan binasa. Keturunannya pun putus sampai situ. Bayangkan, Tuhan hentikan, tetapi pemeliharaan Tuhan dari Raja Daud terus dan terus, saking Tuhan ingat terus Raja Daud sampai kepada keturunannya, kepada Yesus, dan lanjut terpelihara. Amin. Mau terpelihara dan ingat terus sama Tuhan, cintai Tuhan. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-35. Ya anak pemuda, firman Tuhan saya titipkan, amin. Pemuda GPDI Maranatha, saya titipkan firman Tuhan. Sekarang hamba-hamba Tuhan yang pintar-pintar, guru-guru kami itu udah dipanggil Tuhan. Waduh, sedih. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-35. Ya, 1, 2, 3. Yang mengajar tanganku berorang, sehingga tanganku berdapat menentukan musuh terbakar. Saya salah baca. Benar. Ia mengajar lenganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Tuhan mengajar, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengarahkan. Seperti pesan di awal, miliki passion, taruh passionmu. Semua kita itu berharga, jangan hina, jangan ejek teman kita apapun keadaannya. Tolong hargai, amin. Jangan saling mengejek, tetapi saling menghargai, kasih semangat. Ada saatnya bagi kita untuk Tuhan promosikan. Dan ketika Tuhan promosikan, tahu-tahu jadi wow. Yesaya 49 ayatnya yang kedua. Mana? Bang Denny, Bang Ici, Ibu Ici. Yesaya 49 ayatnya yang kedua.
dari firman Tuhan ini? Coba mengerti ya. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 49 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Ia telah membuat untukku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam nama tanamannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang kecil dan menyembunyikan aku dalam panahnya. Amin. Kata membuat itu menjadi anak panah yang menuntut ini proses bagi kita. Disinilah pembentukan itu jadi. Bagaimana meresponnya? Merespon maksud Tuhan. Satu, nurut sama Tuhan. Apapun jangan pernah berontak. Ketika kita nurut sama Tuhan, ya Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau Tuhan. Saya belajar untuk nurut dan gak berontak. Apa ya? Kemana Tuhan taruh, saya belajar untuk menaruh passion di situ, menaruh ketertarikan, menaruh hati di situ, sampai benar-benar kita ini menjadi orang-orang yang advance dalam bidang yang Tuhan taruh gitu loh. Jangan saya nggak suka, saya bukan saya nih, bukan dunia saya nih, bukan gua banget. Jadi, amin. Belajar mencintai mungkin menggembalakan itu bukan kesukaan Daud, tetapi ketika Tuhan taruh di situ dia belajar hatinya di situ, mencintai pekerjaan itu dan belajar membela pekerjaan itu sampai tangannya bisa kuat untuk mematahkan rahang singa. Bayangkan, mematahkan rahang singa. Luar biasa ya. Padahal yang dia lindungi ya elah Daud 2-3 domba makasih aja lah daripada nyawamu melayang katanya. Tapi keinginan Tuhan berbeda. Taruh kegigihanmu di situ, taruh ketertarikanmu. Amin. Belajar nurut. Amin. Sahabat jangan lupa baca firman Tuhan. Amin. Mana? Pelayan-pelayan. Bapa engkau mengenal. Ada di sini. Bapak engkau mengenal. Siapa? Puji Tuhan. Pemuda yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur hari ini ada Cahya Martin, bisa dipanggil Cahya, bisa dipanggil Martin. Keren bener namanya ya. Sudah bekerja? Sudah bekerja. Kapan menikah? Kapan menikah? Tahun depan. Rumah kemana rumah? Rumah di Korea, di kafe Korea. Oh
lupa akan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Seringkali kami lebih Tuhan mementingkan masa depan kami tanpa kami melibatkan Engkau dalam masa depan kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan, masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang baik yang Kau rancangkan. Tuhan, berikan kami hati yang mau dibentuk, hidup yang mau diproses, sehingga kami boleh tampil menjadi emas yang murni di hadapan-Mu. Di zaman yang begitu sulit saat ini, di mana-mana orang hanya bertuhankan perut, hanya mengutamakan uang, tetapi kami percaya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak muda yang memiliki integritas tinggi di hadapan-Mu, karena kami Tuhan anak-anak panah-Mu yang Kau siap luncurkan sampai ke sasaran-Mu yang luar biasa. Kami tidak mau karya-Mu berhenti sampai di sini. Kami mau terus menjadi orang-orang yang bisa berguna bagi orang lain, berguna bagi keluarga kami, berguna bagi Tuhan kami, berguna bagi gereja kami, bahkan berguna bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, angkat segala kedegilan hati kami, angkat masa bodoh kecuekan hidup kami, supaya kami boleh Tuhan masuk dalam rencana-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Berkati seluruh jemaat pemuda-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua. Bahkan Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu terus Kau pakai dengan luar biasa. Tuhan beri hikmat, akal budi, pewahyuan surgawi, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanannya, lewat keluarganya, lewat pekerjaan dan usahanya, bahkan Tuhan sampai ke tujuan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Rekan-rekan kami yang tidak hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan serta mereka, bawa mereka kembali ada di dalam rumah ibadah-Mu, dan kami boleh mengucap syukur. Jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.